cukup baik, walaupun itu banyak risiko, karena kita tahu setiap keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak, Pak. Pasti ada risikonya, tapi dasarnya ada, acuannya ada. Bapak mengacu kepada ketahanan energi. Tapi yang perlu saya tekankan lagi bahwa dari pencabutan izin itu dari 2000 sekian 78 itu apakah cukup di situ saja atau masih banyak lagi, Pak? Karena menurut saya masih perlu pemappingan lagi. Karena banyak izin-izin, Pak, mungkin 10 tahun di sini tercatat itu masih terlalu jauh itu. Mungkin bisa dipendekkan lagi, Pak. Mereka punya izin, lahannya masih tidur, tapi mereka udah punya penghasilan di luar sana. Mereka udah IPO dan sebagainya. Ini kan dirugikan, kan kembali lagi kan merah putih, Pak. Nah, menurut saya, Pak, hari ini kita rencananya rapat dengan PLN, tapi sayang kita pagi ini batal karena masih karantina. Usul saya, Pak, mungkin di sini bisa didengar juga sama PLN, lebih baik siap untuk mengundurkan diri, karena ini masuk kategori sabotase. Kayak tadi sempat disampaikan, saya udah sempat menyampaikan ini di Dewan Energi Nasional waktu itu, untuk mengingatkan bahwa ketahanan kita, Pak, sampai berapa lama nih? Kita punya source, kita punya bahan baku yang sangat banyak, berlimpah. Kalau seandainya terjadi sesuatu, ini udah hampir terjadi sesuatu, udah terjadi nih. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, salah satunya ya mungkin ada invasi, itu udah amit-amit deh. Bahan baku langka, ini mau bagaimana? Nah, kita mesti punya SDM yang unggul, Pak. Kalau memang mesti dibakar, bakar sekalian. Kita mesti punya persepsi bahwa kalau terjadi perang besok atau terjadi ada sesuatu, bagaimana? Pada saat Bapak membuat satu keputusan yang baru ini, yang teriak aja bukan di negara kita, yang teriak aja tetangga semua. Berarti kan ini sangat strategis. Dan menurut saya, dan bagaimana saya ingin menanyakan kepada Pak Dirjen, 25% itu harusnya sudah melainkan DMO, tapi itu reserve-nya pemerintah negara. Nah, ini bagaimana strateginya Pak Dirjen? Jangan lagi trading boleh, kita nggak melarang, untuk ekspor boleh, tapi 25% itu milik dan dikelola oleh negara. Jadi jangan lagi menunggu, oh ya 25% DMO-nya dari setiap perusahaan, enggak, ada di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 25% itu untuk kebutuhan DMO. Nah, nanti bagaimana diatur kerjasama oleh pemegang IUP langsung. Nah, tapi saya ingin mendengarkan bagaimana penjelasannya. Dan ini juga waktunya, Pak, pada saat Bapak ini kayak mobil ini, Bapak ini rem tangan tiba-tiba jedak, rem tangan, keluar tuh airbagnya. Keluar airbagnya baru sekarang pada teriak. Iya, yang teriak itu yang nggak pakai safety belt, yang nggak bayar DMO, yang nggak sesuai mengikuti ketentuan yang sudah berlaku. Nah, maksud saya, Pak, waktunya juga di internal Bapak untuk pembenahan. Saya ingin tahu berapa lama urus RKB dari mulai modi, karena ada juga, Pak, saya menerima aspirasi modinya udah ada tiba-tiba hilang. Nah, yang seperti ini juga harus ada pembenahan di internal SDM. Kita mau membenahi karena Bapak ini seperti yang membawa kendaraan besar. Di dalam mau dibenahi, tapi yang koridor itu juga harus dibenahi juga. Nah, ini jangan pilih kasih, tapi saya yakin rem tangan Bapak ini rempol dan siap-siap gaspol gitu, Pak. Jadi saya ingin mendengarkan bagaimana yang strategi dari Pak Dirjen itu tentang 25% kerjasama dengan IUP, dan juga sebanyak 2075 izin ini apakah masih ada di SDM ataupun bagaimana ke depannya yang diberhentikan ini, karena kan itu ada pengkategorian lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Moreno dengan analogi pembalap nampaknya.